Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nuwasil darsana ya ikhwah fi arba'ata asyara misalan litatbiqil hikmati fi da'wati ilallah. 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna bi liqa'inal madhi tariqatain. Al-awwal at-tahalli bil akhlaqil karimah bi janibil aqidati salafiyah as-safiyah. Hendaklah mengiringi akidah dengan akhlak terpuji. Salah satu akhlak yang terpuji adalah dengan kita seperti yang kita telah contohkan kemarin, ya, berkata dengan lemah lembut dan seterusnya. Asani talaqatul wajhi wa ifsa'is salami hatta 'alal mukhalifin idza lam yushra' hajruhum wa tarattaba 'ala hadzal masalih syar'iyyah. Yang kedua adalah hendaklah seorang dai itu bermuka manis, menebarkan salam sampai-sampai pada orang yang menyelisihi, selagi orang tersebut belum disyariatkan dihajar. Kalau sudah disyariatkan hajar, ya tidak boleh lagi bermuka manis. Dan ketika kita menghajar itu ada maslahat yang kita dapatkan. Maka pada poin nomor 2 ini terdapat 2 cara. Yang pertama ta'lifun. Yang pertama ta'lif. Ta'lif itu dengan lembut. Yang kedua dengan cara hajar. Hajar itu dengan cara kita memboikot. Dua-duanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kasih contoh yang taklif dulu ya. Nah, kasih contoh yang taklif. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Sungguh aku memberikan ini kepada seseorang, sedangkan yang lain lebih aku cintai. Misalnya harta, kata Nabi. Sungguh aku memberikan harta ini kepada Mujahid, padahal aku lebih senang memberikan harta ini kepada Ahmad. Tapi kenapa aku pilih Mujahid? Karena aku takut nanti Mujahid kalau tidak dikasih harta ini, dia akan terjerembab ke dalam api neraka. Jadi Nabi memberikan ini kepada Mujahid kenapa? Taklifan lahu, untuk melembutkan hatinya masuk Islam. Kalau nggak dikasih harta, pergi dia dari Islam. Padahal kalau dipilih mana yang lebih anda cintai, Ahmad. Tapi anda lebih memilih memberikan harta kepada Mujahid. Kenapa? Karena kalau Mujahid tidak dikasih, dia jauh dari Islam, meninggal dalam kondisi non muslim. Tapi aku memberikan dia untuk melembutkan hatinya masuk Islam. Kalau masalah cinta, aku lebih cinta dengan Ahmad, gitu. Itu kata Nabi SAW. Ya, Ahmad Baihaqi. Naam. Contoh yang lain, taklif. Nabi SAW dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nabi SAW tidak membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dan Nabi SAW tidak mempenjara Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tujuannya apa? Untuk melembutkan hati orang-orang yang lain. Jangan sampai mereka tidak jadi masuk Islam gara-gara Nabi membunuh Abdullah ibn Ubay yang mengaku sudah masuk Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh aku sangat ingin membunuh dia, tapi aku takut kalau aku bunuh dia, orang-orang menjauh dan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Maksudnya orang yang sudah masuk Islam saja masih dibunuh oleh Muhammad, apalagi kami. Gitu. Paham? Ini Nabi SAW taklif, melembutkan hati. Harusnya membunuh orang munafik manfaat ini. Tapi Nabi tinggalkan manfaat itu untuk berlemah lembut dengan non muslim agar dia nyaman masuk Islam, ya,
tidak takut. Itu namanya lemah lembut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika engkau kasar lagi keras wahai Muhammad, pasti mereka akan jauh darimu. Adapun contoh hajar kita telah sebut kemarin, yaitu Nabi SAW menghajar Ka'ab ibn Malik dan 2 sahabatnya yang lain. Selama 50 hari Nabi SAW tidak menegurnya, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salamnya selama 50 hari. Dan itu bermanfaat. Buktinya Ka'ab ibn Malik bertaubat dengan taubatan nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka agar mereka segera bertaubat. Ya. Nabi SAW juga pernah menghajar orang yang pakai cincin emas. Diambil, dilemparkan. Nabi SAW juga pernah menghajar seorang sahabat yang menggunakan parfum khusus wanita. Laki tapi pakai punya wanita. Nabi menghajar. Nabi marah. Nabi SAW pernah marah dan tegas dengan siapa? Usama ibn Zaid yang membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan contoh yang lain. Maka 2 hal ini disyariatkan. Berlemah lembut dan yang hajar juga disyariatkan. Tinggal kita harus menempatkan pada posisinya yang pas. Hajar bermanfaat kalau orang itu sudah paham ilmunya. Sudah diingatkan tapi tetap ngeyel. Maka metode hajar mungkin cocok dengan dia. Ini masalah metode, harus tahu pas. Seperti resep obat. Harus diberikan dengan takaran yang pas. Kalau lewat takaran, overdosis. Kalau kurang takaran, tidak sembuh-sembuh. Jadi takarannya harus pas. Taklif ada takarannya, hajar ada takarannya. Kemudian ada 2 istilah yang harus antum ketahui. Ada namanya mudahana, ada namanya mudaroh. Ada namanya mudahana, ada namanya mudaroh. Ada namanya mudahana, ada namanya mudaroh. Apa itu mudahana? Mudahana itu terdapat dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qalam ayat 9. Kata Allah, waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang kafir ingin, suka, wahai Muhammad, kamu bermudahana, sehingga mereka juga bermudahana kepadamu. Ini mudahana. Adapun mudaroh itu ada di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu anna Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarathu annahu ista'zana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala i'zanu lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi'sa banal ashirah, bi'sa akhul ashirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini seburuk-buruk anak, ini seburuk-buruk saudara. Ini orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong sebelum orang itu datang, menjelaskan kepada Aisyah. Falamma dakhala, ketika orang itu datang, alana lahul kalam. Nabi SAW berlemah lembut. Padahal tadi ngomong ini orang paling buruk nih. Tapi ketika dia datang, Nabi SAW berlemah lembut. Oh Masya Allah, ahlan, bekhair ente, gimana kabar, gimana keluarga, gimana bisnis, lancar, aman. Nah. Maka Aisyah kaget. Kok orang buruk Nabi berlemah lembut? Harusnya kalau buruk kasar dong, kan begitu. Fakultu lahu, maka Aisyah pun berkata. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kulta ma kulta. Ya Rasulullah, aku tadi mendengar engkau mengucapkan tentang orang ini. Maksudnya orang ini orang jelek. Summa alanta lahu fil qaul. Kemudian engkau berlemah lembut berucap dengan dia. Ini bertolak belakang ya Rasulullah. Kok bisa?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ai Aish, wahai istriku Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallahi man tarakahu aw wada'ahu nasu ittiqa'a fuhsyihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi masyarakat guna menghindari kejahatannya. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi karena manusia menghindari kejahatannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai orang itu pergi dari beliau tidak mendapatkan dakwah beliau karena beliau kasar dengan dia. Ya. Imam An-Nawawi mengambil kesimpulan dari hadis di atas, disyariatkannya mudaroh dengan para manusia. Disyariatkannya mudaroh di antara manusia. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara mudaroh sama mudahana. Tidak bisa membedakan antara mudaroh dan mudahana. Mudaroh disyariatkan, mudahana dilarang. Apa bedanya? Nah, catat. Mudaroh adalah mengorbankan kepentingan dunia untuk meraih kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia, agama ataupun keduanya. Mudaroh itu meninggalkan maslahat dunia untuk mendapatkan maslahat yang berkaitan dengan dunia, agama ataupun keduanya. Jadi yang dikorbankan itu kepentingan duniawi. Mengorbankan kepentingan dunia untuk meraih kemaslahatan yang berkaitan tentang dunia, agama dan keduanya. Adapun mudahana, kalau mudahana mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia. Mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia. Paham? Itu bedanya mudaroh sama mudahana. Yang kedua, contohnya, mudaroh itu adalah bentuk mengakhirkan atau bentuk menunda pengingkaran atas kemungkaran untuk meraih maslahat yang lebih besar. Menunda, mengingkari kemungkaran untuk mendapat maslahat yang lebih besar. Paham? Itu mudaroh. Menunda maksudnya mengakhirkan, menunda pengingkaran atas kemungkaran karena pertimbangan maslahat. Itu mudaroh. Kalau mudahana, ridho atas suatu kemungkaran tanpa niat mengingkari. Ridho terhadap satu kemungkaran tanpa niat mengingkari. Itu beda antara mudahana sama mudaroh. Mudaroh disyariatkan, mudahana dicela, dilarang. Contohnya gimana? Contohnya, ada seorang preman. Kita tahu dia preman. Ada di lingkungan kita. Kita tidak bisa menghilangkan orang ini. Dia duluan datang daripada kita. Tapi kita juga butuh dia. Karena kalau kita bisa mengamankannya, insya Allah anak buahnya tidak akan ganggu kita. Pertanyaannya, contoh saja, preman ini misalnya bertatu, rambutnya gondrong, serem gitu ya. Apakah ketika kita berhadapan dengan dia, kita matanya serem juga, kita bengis juga? Tentu tidak akan bermanfaat. Maka kita mudaroh dengan dia. Apa? Berlemah lembut dengan dia. Bahkan memberikan hadiah kepada dia. Kalau dia tidak memberikan manfaat kepada kita, minimal dia tidak mengganggu kita. Itu namanya mudaroh. Paham? Adapun mudahana, kalau mudahana apa? Si preman ngadakan acara goyang dompet.
maka kita pengurus pondok datang untuk ikut-ikutan. Maka itu namanya mudahana. Paham? Jelas? Kalau mudaharah ya kita berbuat, menegur dia, menyapa dia. Kalau ada acara kita kirim undangan. Kalau ada sembako kita kasih sembako. Kalau ada kurban kita kasih kupon kurban. Paham? Itu namanya mudaharah. Kalau mudahana, dia acara khitanan anaknya 5 hari 5 malam non-stop kita ikut. Wah. Ikut joget. Itu namanya mudahana. Ketika ditanya, Ustadz kok ikut joget? Wah, itu kan inna syarran nasi manzilatan indallah man tarakahu aw wada'ahun nas ittiqa afusihi. Pakai dalil, salah dalil. Itu namanya mudahana dan ini tercela, tidak boleh. Kita tetap teguh di atas kebenaran, cuman kita mudaharah, menunda dulu. Siapa tahu setelah kita berbuat baik, dia open dengan kita. Mungkin sedikit demi sedikit nasihat kita diterima. Bukan kita ridho dengan premanismenya, enggak. Tapi kita bertahap. Suatu saat ketika dia sudah dekat dengan kita, dia mau menerima. Dan itu terjadi di Jember dulu. Terjadi. Dulu ada orang memusuhi kita, kemudian kita berbuat baik, qadarallah, Allah takdirkan anaknya sakit. Yang selama ini dia bela, nanya kabar pun tidak. Dari kampus, beberapa asatidzah datang menjenguk, membantu, meringankan beban pembiayaan, sampai akhirnya anaknya sehat. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia berbalik. Yang awalnya membela si A, sekarang membela kita. Si B. Sampai pada waktu si A ingin mengadakan demo untuk menentang kita, maka dia berdiri. Demo apa? Enggak ada. Aman-aman saja. Ya enggak usah demo-demo. Bubar, enggak jadi demo. Dia yang awalnya dulu dia memusuhi kita, berbalik menjadi membela kita. Terus pernah ada pembangunan, si A bikin portal dadakan. Mobil enggak boleh masuk. Sama dia dibongkar portal, enggak ada portal-portal, bongkar. Gila, mobil masuk. Bingung sih, lo kok mobil bisa masuk gitu. Portalnya dibongkar sama itu. Loh, kok dia bongkar ya? Iya. Dia sekarang sudah jadi Wahabi. Wah, kaget nih. Padahal tidak juga dia duduk bermajelis, tidak. Dia tidak duduk bermajelis, cuman dia tahu yang selama ini dituduh sesat, ternyata yang sesat ini paling baik. Makanya mereka juga mengadakan kajian. Jangan gadaikan akidah kalian hanya dengan sebungkus daging kurban. Gitu kata mereka. Begitu. Dan itu fenomena di masyarakat dulu di kampus kita itu. Jadi kalau ada orang kurban, menyerahkan kurbannya ke masjid misalnya, ke panitia, maka yang kurban tidak boleh ngambil jatah sama sekali. Tidak boleh. Iseng-iseng ada masyarakat, mungkin karena hewan kurbannya kecil, malu dia nitip ke masjid, datang ke kampus. Ustaz, boleh enggak nitip kurban di sini? Oh boleh Pak. Gitu. Oh ya ini titip. Habis dititip, dianterin pahanya sama kepalanya dia. Pak, ini jatahnya emang halal. Halal Pak. Ini kambingnya, ini jatah sapi buat Bapak. Halal ini Ustaz, halal. Selama ini kami taunya haram Pak Ustaz katanya. Karena kalau sudah kurban gak boleh lagi ngambil. Untuk Allah semuanya. Enggak Pak, boleh. Kan kurban itu sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga sedekah untuk orang miskin, sepertiga buat hadiah Pak. Jadi halal Ustaz. Halal. Ya udah, tahun depan saya kasih tahu warga kurban di sini saja. Maka warga berbondong-bondong kurban di kampus. Dulu saya juga haya'ah. Salah satu tugas saya waktu itu mengantarkan hewan kurban ke orang yang punya kedudukan. Dan Ramil, dan apalagi dan Korem, ya. Kapolres, terus Kapolsek, itu datang bawa bingkisan, dibungkus bersih segala macam, antar.
Dia datang ke kantornya, oh komandan tidak di kantor, tidak di depan. Oh boleh tahu rumahnya? Oh boleh, saya datang nganter ke rumahnya. Dari mana? STDI Pak. Oh STDI, STDI. Jadi itu kita namanya berdakwah seperti itu. Tidak harus orang duduk di majelis kita. Kalau bisa duduk ya kita inginkan. Tapi minimal kalau mereka tidak memberikan maslahat kepada kita, minimal mereka tidak memudaratkan kita. Ya, itu baru namanya mudaroh, bukan mudahana. Kalau mudahana mereka tahlilan, kita yang mimpin. Nah, itu bukan, itu namanya mudahana. Gitu. Ada misalnya ya, Pak Lurah mengadakan bulan Sya'ban namanya rawahan. Rawahan. Pak Ustadz, kita ada, oh ya siap, tenang. Saya bawa santri-santri untuk ikut mendoakan. Wah, santri TD, 23 santri TD ikut Ustadz. Kenapa? Rawahan dulu. Ah, ini namanya mudahana, bukan mudarah. Paham? Baik, yang ketiga, bismillah. At-ta'arruf ala mad'uwin. At-ta'arruf alal mad'uwin. Wa min thamma inzaluhum manazilahum wa ikhtiyarul madakhil allati tunasibuhum. Yang ketiga, hendaklah kita mengenal siapa audien kita. Kita hendaklah mengenal siapa jamaah kita ini, siapa jamaah kita. Kita kenal. Karena setiap daerah beda. Contoh, saya dulu di Jawa Timur, ya kita semua orang Sumatera mungkin tidak terlalu ngurusin masalah tangan. Nak nunjuk tangan kanan, tangan kiri, pakai jempol, pakai telunjuk, pakai kelingking. Bebas, jangan jari tengah. Nak nunjuk begitu, nak nunjuk begini, ya. Kalau begini biasanya kalah. Oh, gini, no, gitu. Atau begini gitu kan. Bebas. Nak nunjuk di situ 4 jari, nak nunjuk pakai jempol, bebas, nggak ada aturan. Tangan kanan, tangan kiri. Kalau kita nunjuk yang ada di kiri, di situ Pak, gitu kan. Nggak mungkin kita di situ Pak, gitu. Repotnya begini. Nah, itu no. Gitu. Ya, mata kau itu no. Oh, itu. Kita di sini tidak jadi masalah. Tapi begitu saya di Jawa Timur, nanya, ada orang lagi ngebengkel, kodor sampingnya ada celurit lagi. Ngebengkel. Pak, permisi numpang nanya. Oh iya, rumah Pak RT mana ya Pak? Tuh. Di sebelah barat. Hah? Barat. Kita ini orang Sumatera, buta mata angin. Ya, buta mata angin. Sebelah barat, sebelah timur, barat daya, timur laut. Mana tahu kita? Coba anda tanya antum. Rumah antum di mana? Utaranya kantor lurah. Mana paham? Paham antum Rizki? Di mana rumah antum? Rumah anak selatannya rumah Pak RT. Mana selatan, mana utara? Kayak dulu, mana kompas? Tapi orang Jawa biasa. Di mana rumahnya Pak RT? Itu selatan, Pak. Selatan. Maka anak pun nunjuk. Di sana ya Pak. Dia lihat tangan anak, nunjuk pakai telunjuk, tangan kiri langsung berdiri. Bawa celurit. Sampai ini nanya, apa ngajak ribut? Nanya Pak, kok pakai tangan kiri? Pak, saya dari Sumatera. Oh, baru reda. Oh alah, tak pikir orang sini. Tak celurit sampean. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya nggak tahu gimana caranya Pak. Kalau nunjuk itu mas tangan kanan pakai jempol, meriki, merene, merono, meriku, nah, gitu. Nah, begini. Oh iya Pak. Gitu. Bayangkan antum, kalau antum nggak kenal daerah, nah, untung anak selamat. Allah masih sayang dengan anak, ya diselamatkan. Kalau enggak, tak bacok sampean. Udah. Anak tinggalnya di mana tuh? Nah, anak tinggalnya di Jember, orangnya begitu. Tak celurit sampean. Gitu ya. Maka kita harus kenal daerah. Kenal daerah. Anak pun sangat merasa setelah, makanya paling bagus itu penuntut ilmu merantau. Pergi biar tahu daerah. Setelah anak ke Jawa Timur, mampir Jawa Tengah, terus Jawa Barat, memang terasa. Atau ke Banten, anak pernah ke Banten juga pernah. Yang belum nuntut ilmu di Madura belum. Ya, Jawa Timur pernah, Jawa Tengah sudah, Jawa Barat sudah, Jawa mana lagi?
Banten sudah, ya Jakarta sudah juga. Itu memang beda-beda cara ngomongnya, beda. Apalagi di Sumatera. Sumatera kalau tidak berteriak, tidak mantap ustaznya, harus ada teriaknya. Paham jamaah? Kayak itu. Jawa Barat tidak butuh seperti itu. Yang penting penyampaiannya lembut dan baik. Maka beda-beda. Palembang ini kalau katik bumbunya, ketawa, tidak laku. Harus ada ketawanya dulu. Ya. Makanya kalau di Sumatera ini, ya khilaf di antara para ulama yang begini. Ngomong apa Ustaz ini? Tidak jelas. Kenapa? Khilaf antara yang benar yang ini jamaah. Haram, tidak boleh, halal ini. Beda-beda. Maka kita harus tahu apa? Siapa yang kita akan dakwahi. Beda antara penuntut ilmu, beda juga dengan orang awam. Di kalangan penuntut ilmu tidak masalah kalau kita ngomong bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Aman. Antum kan sami'na wa ata'na. Ayat Quran, hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Orang awam, apa dia Ustaz ini bid'ah. Itu omongan lain apa? Maka antum bisa menjelaskan bid'ah dengan definisi. Perkara ini tidak pernah Allah dan Rasulnya ajarkan, Pak. Ini perkara baru dalam agama. Sama saja kita bikin syariat baru. Dosa besar bikin syariat. Benar enggak? Bikin syariat baru dosa enggak, Pak? Kita nabi bukan, Tuhan bukan, bikin syariat. Dosa enggak? Dosa besar. Dosa besar itu diancam dengan api neraka. Sama aja. Singkat kata, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Cuman penyampaian di masyarakat enggak perlu kita pentingkan bid'ahnya. Yang penting dia paham, ini tidak ada contohnya, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tidak diamalkan oleh para sahabat. Ini perkara baru. Sedangkan kita diperintahkan mencontoh, bukan membuat. Maka membuat ini bukan kerjaan kita, membuat ini kerjaan Allah, kerjaan Rasulnya, bukan kerjaan kita. Kerjaan kita hanya mentaati, mencontoh, mengikuti. Gitu. Masa pekerjaan Allah dan Rasulnya kita ambil alih? Ya salah lah, dosa lah. Ngerebut pekerjaan pembuat syariat. Enggak boleh, haram. Diancam dengan api neraka. Paham jamaah? Paham. Tapi kalau anda ngomong bid'ah, langsung sepaneng, panas. Wahabi ternyata Ustaz ini. Begitu jamaah sekalian. Antum tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, apa lagi? Takbiran bid'ah. Ustaz ini bid'ah galau. Habis agama ini dibid'ahkannya galau. Jadi kita ngomong apa? Tahlil disyariatkan, Pak. Bahkan kalimat tahlil itu afdalu az-zikri. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri, yang itu afdalu zikri. La ilaha illallah. Cuma jadi permasalahan. Ketika kita mengkhususkan la ilaha illallah 1000 kali, sekian kali. Terus pada acara-acara tertentu. Nah ini Pak, Nabi nggak pernah mengkhususkan. Sedangkan mengkhususkan itu syariat. Tidak ada syariatnya, itu masalahnya. Yasin bagus Pak. Yasin bagus. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Ya. Apa? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagus Yasin, Masya Allah. Boleh Pak baca Yasin. Tak hatam Quran kalau tak baca Yasin Pak. Tak hatam Quran, bagus. Baca Yasin, hafalkan Yasin. Kalau kamu tak hafal Yasin, gak hafal Quran. Karena Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Quran. 83 ayat. Kalau nggak dibaca, tak hatam kita Al-Quran. Cuma yang jadi permasalahan, menghususkan pindah rumah baca Yasin, punya motor baru baca Yasin, bini baru baca Yasin, bini mati baca Yasin, anak lahir baca Yasin, anak meninggal baca Yasin. Ngapa nak Yasinian, Pak? Nabi anaknya meninggal, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Apalagi? Sepupunya meninggal. Tapi Nabi tak pernah baca Yasin. Ayo jamaah.
sepupuku yang aku cintai, Ja'far bin Abi Thalib telah gugur di perang Mu'tah. Mari kita kumpul di rumahnya, kita yasinan dulu. Enggak ada itu kisahnya. Coba baca loh. Oh, Nabi kan enggak sempat takziah, sibuk. Enggak, Nabi ngomong. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Sungguh mereka telah tertimpa perkara yang menyibukkan mereka. Disuruh takziah, tapi takziahnya ngasih makan, bukan makan bareng. Atau makan di tempat itu, bukan. Hamzah meninggal. Ditikam sama Wahsy. Dibelah dadanya oleh Hindun. Setelah Hamzah gugur, Nabi ngomong dengan para sahabat, kita kena musibah besar. Kita kalah perang, pamanku meninggal. Ayolah kita takziah dulu. Kita kumpul di Masjid Nabawi. Ila hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah kiramil Fatihah. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ubay mana Ubay? Ubay, baca Yasin Kami lagi sedih. Kami dengarkan. Enggak ada. Enggak ada. Ubay itu qari'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah Ubay ngomong, "Bay, bacalah Bay. Yasinan gitu." Oh, malam Jumat ini. Kalau Yasin dulu. Enggak ada hadisnya. Nabi hidup loh 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, enggak ada syariat itu. Jangan para sahabat berguguran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa minhum man yantazir. Gimana qablanya sebelumnya? Wa ma tabdila gimana? Wa minhum man ahadahullah. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah janjikan. Sebagian mereka telah mendapatkan janjinya, mati syahid. Sebagian mereka sedang menunggu. Allah tidak merubah sedikit pun aturannya. Berguguran, para sahabat berguguran. Orang-orang yang Nabi SAW cintai berguguran. Hamzah wafat. Siapa yang diutus pertama kali dari Mekah ke Madinah untuk mengajarkan penduduk Madinah, namanya siapa? Anak muda, ganteng, belaga. Yang ketika dia meninggal dia enggak punya pakaian. Namanya siapa? Mujahid. Antum sibuk sendiri, antum duduk sini. Antum aja bercerita di sini. Apain antum mainin itu? Itu main namanya, bukan narok. Siapa nama sahabat yang diutus oleh Nabi dari Mekah ke Madinah ngajarkan orang Madinah? Mus'ab bin Umair. Mus'ab wafat. Siapa yang ketika beliau meninggal Arsy bergetar? Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Putrinya Nabi meninggal. Paman Nabi meninggal, putri Nabi meninggal, istri Nabi meninggal. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Nabi meninggal. Tapi adakah Nabi SAW mengadakan perayaan-perayaan itu? Tidak ada. Para sahabat, mari kita mengenang meninggalnya sahabat kita yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib dan para syuhada Uhud. Tak terasa sudah 7 hari. Mari kita bacakan tahlil untuk mereka. Sudah 40 hari jamaah. Mari kita tahlilan. Usman, tolong ya bikinkan kitab Yasin bagi jamaah. Ada enggak? Enggak ada. 100 hari telah meninggal para syuhada Uhud. Mungkin ada orang, Ustaz, Nabi itu kerjanya perang terus, enggak sempat lagi ngadakan tahlilan. Tayyib. Pada khilafah Umar Ibn Khattab itu paling lama tuh.
Pemerintahan Islam udah stabil. Umar ngomong, Utsman, tak terasa ya, sudah 1000 hari Nabi SAW wafat meninggalkan kita. Haulah dulu kita, nggak ada. Pernah nggak ada hari riwayat itu 1000 hari gitu? Nggak ada. Umar ngomong, Utsman, Insya Allah inilah masuk bulan Sya'ban, Utsman. Arwah-arwah itu juga butuh makanan. Bikin makanan Utsman, kita rawahan dulu. Nggak ada. Ini membuktikan bahwasanya semua amalan itu adalah amalan yang dianggap syariat padahal bukan syariat. Tapi ketika kita menjelaskan kepada masyarakat, harus kita kenal dulu medan dakwah. Kalau belum paham ya jangan antum ngomong bid'ah, dimusuhi lah antum. Antum mengatakan syirik, kufur, musyrik. Wah, Ustaz ngomong apa Ustaz ini? Malam-malam rumah antum lah dibakarnya. Ini perusak. Tapi jelaskan, Masya Allah, hak Allah atas hamba. Hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah. Allah ciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali kita memurnikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana sholat, tidak sah sholat kalau kita tidak bertoharo. Kalau kita sholat 4 rakaat, rakaat terakhir sebelum salam kentut, gimana kabar sholat kita? Batal. Ngulang lagi, ngulang pas tasyahud akhir atau mulai dari takbiratul ihram. Begitulah kabarnya kalau seandainya kita melakukan perbuatan yang menyelisihi beribadah hanya kepada Allah. Begitu jelaskan. Jadi sebagian dai yang penting laku sampaikan. Wah, ini salah. Bukan penting sudah aku sampaikan. Yang penting itu paham enggak jamaahnya. Sebagian orang kan ingin terkesan keren, mau pakai istilah-istilah apa. Paham jamaah enggak? Jamaah sekalian kita bahas usulus salasah. Masya Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu Rasulillah, ma'rifatu dinil Islamil bil adillah. Masya Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Habis kajian apa tadi? Hebatnya Ustaz ini apa? Bahasa Arab galau. Paham enggak? Tidak. Apa manfaatnya? Ya. Maka hendaklah kita mengenali siapa yang akan kita dakwai. Nabi SAW pernah bertanya kepada orang yang datang dari Adas. Nabi SAW, min ayyi baladin anta ya Adas. Dari mana engkau datang wahai Adas? Wa madinuka, apa agamamu? Nabi ingin mengenal dulu. Adas ini datang dari mana? Agamanya apa? Nabi bertanya. Nabi berkata kepada Mu'adz ibn Jabal ketika ingin diutus ke Yaman. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti kauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Jadi Nabi SAW memberikan kabar kepada Mu'adz, nanti yang akan engkau dakwahi si A dan si B. Sifatnya begini. Harus kenal dulu. Maka yang terbaik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 2 dari rukun dakwah apa? Al-mad'u, ad-dawabit, al-muta'alliqa bil mad'u. Ada 4? Ada 4. Mura'atul fawarik, mura'atul fawarik, mura'atul fawarik, mura'atul fawarik. Nah, ya. Fawarik apa Ustaz? Ya, antum sudah catat. Taib. Ada beberapa catatan ya yang harus kita ambil dalam menerapkan kaidah nomor 4 ini, nomor 3 ini. Yang pertama, tidak memberatkan mad'u yaitu jamaah dengan kajian yang padat. Antum berada di masyarakat. Ya, berada di masyarakat. Ini kisah beliau sendiri, kisah Ustaz Abdullah Zain. Kisah beliau sendiri. Dia ada orang awam masyarakat, yasinan. Terus minta Ustaz Abdullah Zain kalau nggak salah ya, wallahu alam. Beliau mengisahkan yang lain. Ana wallahu alam. Pokoknya kisahnya Anda dapat dari beliau yang Anda tahu. Jadi diminta datang baca Yasin. Beliau datang. Ini orang nggak tahu, bukan ngeyel, orang nggak tahu. Datang beliau baca Yasin. Selesai baca Yasin, beliau usul, Bapak, kira-kira acara Yasinan ini
Sudah berapa lama ya? Dari dulu Ustaz, dulu. Kira-kira jamaah sudah pernah belum mengetahui arti surat Yasin ini? Wah, kalau itu belum. Gimana kalau kita sudah baca ini, kita baca juga artinya, tafsirnya. Setuju nggak? Setuju Ustaz, setuju. Selama ini kita baca aja. Ya udah, berarti sekarang malam ini sudah ya. Nah, kita baca dulu beberapa ayat saja. Karena kalau 83 kan sampai jam berapa ini selesai? Ya sudah, ya. Kita baca lagi 5 ayat. 5 ayat, ditafsirkan, jelaskan. Jamaah senang. Oh ternyata itu isinya. Jumat depan datang lagi. Mau baca dari awal atau lanjut yang kemarin? Lanjut Ustadz, 5 sampai 10. Selesai. Ustadz, seminggu kelamaan Ustadz. Gimana kalau seminggu 2 kali? Atau seminggu 3 kali? Sabar Pak, seminggu sekali aja. Nanti kalau keseringan Bapak bosan loh nggak datang lagi. Oh gitu Ustadz? Iya. Dibikin rindu. Datang lagi. Pak Ustadz gimana? Ditanya jamaah gimana? Mau ngulang dari awal apa lanjut? Lanjut Ustadz, 11 sampai 15. Sampai ayat ke terakhir 83. Berapa bulan tuh? Jamaah, alhamdulillah kita telah hatam nih surat Yasin. Ngulang lagi apa lanjut surat lain? Lanjut Ustadz, ngapain ngulang? Sayang, masih banyak surat lain. Lanjut surat lain, ganti. Awalnya Yasinan berubah menjadi majelis tafsir. Begitu. Pelan-pelan tapi walaupun jamaah meminta seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, setiap hari, sabar, belum waktunya. Itu semangat di awal. Begitu jalan nge-gym, ya, olinya belum asli, ya, belum genuine. ya, Vivo paling tahu itu, genuine. Vivonya apa? Bukan AHM, ya. Bukan HAM oil ya. Ini yang begini ya. Olinya yang begini. Yang berapa Vivo? 18.000 seliter ya. Apa 15? 12. Itu kalau dipaksa kecepatan 80 sejam nge-gym. Hilang tenaga dia. Ya. Tapi kalau antum pakai kastrol, itu 3 jam, 5 jam, antum kecepatan 200 pun aman. Antumnya yang tidak aman. Ya, ma'assalamah. Bertahap. Itu yang pertama. Jadi jangan bebankan jamaah dengan jadwal yang padat. Tenang, baru pemanasan. Makanya antum baru masuk sini ada pemanasannya. Pemanasannya apa? Mat sabah, masa ta'aruf santri baru. Mat sabah, bertahap. Ya, senang-senang dulu, ketawa dulu, main-main dulu. Ya, gitu. Seminggu, 2 minggu, minggu ketiga baru digas. Ya, gasnya pun tidak langsung ini gas tipis, gereng-gereng, gitu ya. Fictionnya itu baru gereng-gereng, gitu. 60 turun lagi 40. Gitu. Sekarang ini 80 pun ngegas antum. Ujian nyoba yang berat. Taib. Yang kedua, memilih kata yang pas untuk mengungkapkan satu istilah. Ungkapan. Contoh bid'ah. Jangan saklek untuk mengatakan bid'ah. Lebih penting jamaah paham inti dari bid'ah. Pilih kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, usahakan tidak menggurui. Menggurui. Gimana caranya? Tanya dengan jamaah. Apa jamaah? Tanya ini. Siapa nama sahabat itu? Siapa namanya? Yang diutus oleh Nabi itu loh, yang ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, siapa namanya? Oh, Mus'ab bin Umair. Masya Allah, syukran. Jadi terkesan tidak menggurui. Jadi harus diajak jamaah itu. Siapa tadi nama sahabat yang ini? Yang arsy-nya Allah bergoncang, yang meninggal siapa? Seprian ya? Bukan, siapa? Siapa nama sahabatnya itu? Sodikin? Bukan, siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi kita terkesan tidak menggurui. Jamaah juga, sama ilmu aku dengan Ustaz. Gitu. Ya nggak Saiban?
Siapa Sohiban? Nama istri Nabi yang pertama itu Sohiban? Hah? Khadijah ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kan ketika diajak begitu apa? Oh, sama level aku dengan Ustaz. Masya Allah. Tunggu be Ustaz itu sakit aku ngentikannya. Gitu. Yang ketiga catatan yang penting ya, menggunakan bahasa dan ungkapan yang sesuai. Di daerah sekitar tentunya. Ya. Pilihlah wallahu alam. Kalau ana pilihlah kata-kata yang kalau kita ada 5 pilihan kosakata, pilih kata yang paling aman. Yang tidak ada diksi negatifnya, pilihlah. Ya. Untuk menjelaskan kata tidak paham. Antum pilih bodoh, buyan, bengak, tolol, atau belum tahu. Pilihlah kata belum tahu. Ya. Ya, kami yang lembut besar, buyan baik. Ya. Agak kasar tuh bengak saat gitu. Tapi kalau antum bisa milih belum tahu, dia belum tahu. Pilih kalimat itu. Pilih kalimat yang dengan itu orang tidak merasa dihinakan. Kalimat itu. Kecuali pada perkara-perkara yang memang kita harus hinakan. Ya. Penzina, pekerja seks komersial, penzina. Jangan diganti pekerja seks komersial. Ya. Nanti apalagi disingkat, nanti orang salah makna itu. Pekerja seks komersial disingkat apa? Pedagang sate kiloan. Ya. Disingkat apa? PSK. Di Bogor pedagang sate kiloan itu. Enak banget, penzina gitu. Tapi pada hal-hal yang memang itu kita bertoleran, pakai kata-kata yang aman. Ya. Jahil, bodoh, buyan, bengak, hati otak. Tidak tahu, pakai tidak tahu. Cuman wong yang buyan, bengak, hati otak, yang tidak baca ini. Gitu. Cuman orang yang belum tahu, yang tidak tahu hal ini. Begitu aja, aman. Ya. Pilihlah itu dalam kita berdakwah. Yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, at-tadarruj fi da'wati. Hendaklah kita bertahap dalam berdakwah. Hendaklah kita bertahap dalam berdakwah. Gimana? Bada'a bil ahammi fal muhim. Mulailah dari yang paling penting kemudian yang penting. Mulai yang paling penting. Apa yang paling penting? Tauhid. Masya Allah, sahiban. Santriana nenek, Masya Allah. Usul dakwah. Masya Allah. Ad-dawabit al-muta'alliqa bil mad'u ilaih. Apa? Ad-da'watu ilal ahammi fal aham. Ahammuha tauhid. Masih ingat? Sayuan. Masih ingat ya? Udah dapat nilainya ya? Masya Allah. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Fal yakun awwala ma tad'uhu ilaihim. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Jadilah yang pertama kali dakwah yang kau sampaikan tauhid. Tapi lagi-lagi dalam membahas tentang tauhid, mulailah dengan yang kita sama-sama yakini. Coba baca surat Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, yuk kita mari sama-sama sepakat dengan satu kata yang tidak ada perbedaan antara kita, yaitu beribadah kepada Allah. Tidak ada yang berbeda. Bedanya kami beribadah khusus kepada Allah, engkau beribadah ditambah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Beda ini. Mulailah dulu dari yang satu frekuensi. Pak sepakat ya Pak ya? Kitab kita apa Pak? Al-Quran. Kitab kita apa Pak? Al-Quran. Kitab kita apa Pak? Al-Quran. Sama ya? Kiblat kita apa Pak? Ka'bah. Ya. Kiblat kita apa Pak? Ka'bah. Kiblat kita sama. Tuhan kita siapa Pak?
Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Sama ya Pak ya? Sama. Bapak sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau Mas? 4. Mas? 4. Kalau? 4. Sama ya? Sama. Kalau sholat maghrib berapa? 3. Bapak? 3. Sama ya? Masya Allah. Berarti kita semua saudara. Allah menciptakan kita sama. Perintahnya sama. Apa perintahnya? Yuk kita buka. Yuk Pak, buka Pak. Az-Zariyat 56. Yuk kita baca. Baca. Ayo, siapa yang baca? Ya, Ustaz. Baca Ustaz. Terjemahnya. Berarti apa Pak? Apa kesimpulannya, Mas? Az-Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Berarti tujuan kita sama. Ya, ibadah ini apa Pak? Ibadah ini ada syaratnya. Apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk Rasulullah. Nah, kita di sinilah kita belajar. Aman. Tapi kalau ngomong sampai, Pak, itulah poin tangannya. Jimat Pak, musyrik. Itu? Hah? Masih percaya dengan zodiak? Kafir. Ini? Fasik. Ini? Gimana mau orang mau menerima dakwah kita? Kita ini berdakwah, bukan menghukumi orang. Berdakwah kita ini. Gimana orang yang kafir jadi Islam, orang musyrik jadi Muslim. Bukan orang Muslim jadi musyrik gara-gara kita. Awalnya dia tidak niat pakai jimat. Oh ini jimat, oh, bagus juga. Ya sudah, musyrik bes kalian. Tadi musyrik ke oleh wong itu. Jangan begitu. Ya. Makanya kita mulailah dengan tauhid. Bagaimana cara mengajarkan tauhid? Yang pertama, ajarkan tauhid dari mengajar Al-Quran. Antum semua tamat ngajar Iqra. Antum semua tamat ngajar Al-Quran bapak-bapak. Ajarkan tentang tauhid. Begitu dia ngaji, ketemu ayat tentang tauhid, ajarkan. Apalagi baca Al-Quran, dapatnya Az-Zariyat 56, ajarkan tauhid. Ketika dia hafalan, dapat surat Al-Ikhlas, ajarkan tauhid. Ketika hafalan baca An-Nas, ajarkan tauhid. Ketika hafalan baca Al-Falaq, ajarkan tauhid. Itu semua ayat tentang tauhid. Ketika dapat ayat tentang hari kiamat, ajarkan tauhid. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ajarkan tauhid. Yang kedua, menanamkan tauhid melalui hadis. Melalui hadis. Yang paling enak anak-anak kecil. Jadi mengajar tauhid itu bukan kita buka majelis, kita buat tauhid. Enggak begitu. Mulai dari Al-Quran. Mulai dari TPA, Iqra. Baca Al-Quran, tajwid, ajarkan, baca tauhid. Kemudian hadis. Anak-anak kecil hafalan hadis. Anak-anak tuh lagi ujian beberapa hari kemarin, hadis. Hadis memohon pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Hadis ke-7. Jika kamu minta tolong kepada Allah, wa iza sta'anta fasta'in billah, katanya itu. RA Al-Madinah. Masih dibuka pendaftaran. Jika kamu minta pertolonganlah kepada Allah. Itu diajarkan. Amalan tergantung niat, gitu. Innamal a'malu binniyati, gitu. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niat. Itu anak TK. Anak TK belajar hadis. Yang ngawas, yang nerima setoran di rumah siapa? Bapaknya, ibunya. Ibunya yang nerima setoran, bapaknya dengar. Bapaknya kan ada kuping. Tapi kuping baik adanya, pendengaran kati sama baik. Bapaknya dengar. Ya Allah, anakku. Kita nggak tahu hidayah itu dari mana. Bisa jadi hidayah itu muncul dari mulut anaknya sendiri. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Bapaknya lagi terpuruk, gagal slot. Ya.
Udah tergadai rumah. Astagfirullah, ya Allah. Aku kira solusi hutang hanya slot, ternyata Allah solusinya. Langsung wudhu, langsung sholat, langsung taubat, langsung bisa sa'alta fas'alillah, langsung begitu. Mustajab dari mana? Anaknya ajarkan dari pintu hadis. Jadi jangan saklek, ajarkan tauhid melalui kitab tauhid. Anda dapetin ada seorang ustadz seperti itu. Dai yang lain mengajar melalui adab, melalui muamalah, ditahdzir sama dia. Sekolah lama-lama jauh-jauh, pulang ke daerah ngajarkan tentang adab akhlak. Buka tentang tauhid, ustaznya bingung. Ana ngajar bab muamalah, tapi isinya tauhid. Kok ana disalah-salahkan sih? Jadi maksud tauhid itu apa? Ajarkan kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Usut punya usut, si ustadz hanya bisa ngajar kitab itu, nggak bisa ngajar yang lain. Oh itu masalahnya. Biar dia punya temen, maka ngajakin orang. Orang nggak mau disalah-salahin, biar mau sama kayak dia. Ini nggak benar. Nggak ada di sini Ustadz Abdul Aziz mengatakan mulai dari kitab tauhid, enggak, mulai dari Al-Quran, mulai dari hadis. Yang ketiga, masukkan tauhid lewat pintu yang sudah disepakati oleh semua orang. Masukkan tauhid lewat pintu yang disepakati oleh semua orang. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menciptakan malaikat? Siapa yang menciptakan jin? Siapa yang menciptakan manusia? Jawabannya, karena Allah yang menciptakan dan mengatur, maka dialah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Masuk enggak? Masuk. Jamaah. 3 pintu. Al-Quran, hadis, dari sesuatu yang disepakati bersama. Yang kelima, al-iktsaru min naqli kalami a'immati ahli sunnah alladzi lahum manzilah fi qulubin nas. Hendaklah kita memperbanyak mengutip ucapan ulama yang dicintai di tengah masyarakat tersebut. Contoh kita di Indonesia, Syafi'i, perbanyaklah mengutip ucapan Imam Asy-Syafi'i dan ucapan para ulama-ulama Syafi'iyah. Contoh, kitab Riyadhus Shalihin, Imam siapa? An-Nawawi. Mazhabnya apa? Syafi'i. Contoh, kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Mazhabnya apa? Syafi'i. Mereka gunakan kitab-kitab yang memang mereka sepakati bersama. Sehingga masyarakat pun merasa, oh iya ya, Ustadz Firanda, Masya Allah, itu beliau menulis satu tulisan yang bermanfaat dan sudah dicetak jadi kitab, artinya sekian ajaran Imam Syafi'i yang tidak diketahui oleh pengikutnya. Ada tuh. Sekian ajaran Imam Syafi'i yang tidak diketahui oleh para orang-orang yang mengaku pengikutnya. Salah satunya masalah cadar. Kita di Indonesia ngaku mazhab Syafi'i, tapi ketika ngelihat orang pakai cadar disebut ninja. Itu ajaran Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan mata itu aurat, harus ditutup. Diberi keringanan hanya dengan satu mata saja yang terbuka. Jadi cadar itu bukan adat Arab, itu ajarannya Imam Syafi'i itu. Tapi banyak orang tidak paham. Anda juga baru dapat faedah dari Ustadz Roni itu. Waktu nikahannya Ustadz Arif, Desember 2000 berapa? 22 ya? Iya, Desember 2022. Kata Ustadz Roni, di Palembang ini, ibu-ibu sekalian katanya, bapak-bapak sekalian, dulu kalau ada akad pernikahan, walimah, itu bapak-bapak, ibu-ibu dipisah. Ibu-ibu dalam rumah, bapak-bapak di luar. Memang itu adatnya. Sekarang baik adatnya hilang. Digabung lanang dengan betino.
Jadi memisahkan antara laki dan perempuan itu bukan gawe Wahabi. Dari dulu di kita sudah ada. Kan orang kan sekarang kalau masuk ke gedung dipisah lanang dengan betina, Wahabi ini. Gitu. Malang kesusah pengantin itu. Kami nak ingat juga pengantin lanang itu. Lagak ni anak bida. Gitu kan. Ingat betina baik. Kami ni normal nyingok lanang. Oh bu, ibu lah punya laki. Nyingok laki dewe. Jangan nyingok laki wo. Begitu. Kalau bapak-bapak nggak berani komentar begitu. Takut cubit bininya. Mana pengantin betina? Ngapa juga nak nanya-nanya kau ni? Gitu. Takut dia dengan bininya. Tapi kalau ibu-ibu berani ngomong, mana pengantin lanang? Nak nyingok belagak ni anak pida. Ya. Penonton, ini bahasa daerah ya. Tapi insya Allah paham juga. Jadi begitu jamaah sekalian. Ya. Jadi gunakan kutipan ulama-ulama yang telah dikenal. Ya. Ulama-ulama yang dikenal. Dan jauhi ulama-ulama yang memang dikenal menakutkan di masyarakat. Ya. Nanti kita ambil dulu kutipan-kutipan para ulama yang dikenal. Karena para ulama ini walaupun memang mereka beda madhab, akidahnya satu loh. Tuh, Mas Rizky Juni sudah belajar. Ulama madhab apapun, ketika bicara akidah, akidahnya sama. Tinggalnya dimanapun, akidahnya sama. Nggak beda. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dimanapun mereka berada, akidahnya sama. Beda mereka pada furu' fikih saja. Ya, pembagian cabang-cabang fikih itu aja bedanya. Yang ke-6, ar-rifqu wal-linu fid da'wati ilallah fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Hendaklah kita ini menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, terutama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Harus lemah lembut. Ar-rifqu lemah lembut, al-linu lembut. Ar-rifqu. Ada hadisnya tentang ar-rifqu. Kata Nabi SAW, maka ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam satu perkara kecuali menghiasinya. Tidaklah dicabut dari satu perkara kecuali akan merusaknya. Lemah lembut. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 159, catat. Ali Imran 159. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau itu keras lagi kasar hatimu wahai Muhammad, pasti mereka pergi dari sekitarmu. Kita sampaikan jamaah sekalian, audien kita tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Jamaah kita, murid kita itu tidak lebih jelek daripada Fir'aun, dan kita tidak lebih hebat daripada Musa. Nah ulangi, kita ini tidak lebih hebat daripada Musa. Audien kita tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Allah perintahkan Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun dan mengucapkan faqula lahu qaulal layyina. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang lembut. Kita tidak lebih hebat dari Musa, jamaah kita tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Maka kita harus lebih berhak memberikan kelemah lembutan kepada jamaah. Tapi semuanya ada porsinya. Kalau santri Al-Madinah yang sudah dididik, dikasih tahu tetap melanggar, ya lemah lembutnya dengan dikasari. Ya, lemah lembutnya dengan diberi al-mau'izah. Kan sudah dibagi ada 3, hikmah, mau'izah, sama jidal. Hikmah itu untuk yang belum tahu, mau'izah untuk yang lalai, jidal untuk yang punya syubhat. Yang ke-7, al-inayatu bidzawil makanah wa min dzalika ta'lifuhum bil mali wa ghairi. Yang ke-7, hendaklah kita menarik simpati tokoh
yang punya kedudukan atau pejabat setempat. Yang orang tersebut memiliki kedudukan di tengah masyarakat, baik dengan kita memberikan harta atau kesempatan dan yang lainnya. Jadi kalau ada acara apa itu diundang secara khusus. Ini Masya Allah di Prabu Muli ya, kita kalau ada kegiatan itu selalu ngundang, termasuk juga di rumah sakit Bunda itu selalu diundang, selalu disampaikan undangan kepada camat, pada koramilnya, kemudian polseknya dan sekitarnya disampaikan undangan. Itu penting. Nabi SAW menggunakan cara ini ketika beliau berdakwah menuju negeri-negeri yang ada. Nabi SAW berdakwah dengan pemimpinnya dulu. Nabi mengirim surat kepada Heraklius, Nabi mengirim surat kepada Najasyi, Nabi mengirim surat kepada Muqawqis, Nabi mengirim surat kepada Kisra. Mengirim surat 4 ya. Nabi mengirim surat kepada Herakl, Azimur Rum. Nabi mengirim surat kepada Kisra, Azimu Faris. Nabi mengirim surat kepada Muqawqis, Azimu Misr. Nabi mengirim surat kepada Najasyi, Azimun Habasyah. Ya, dikirim. Dari 4 ini yang merobek cuman Kisra. Yang membunuh cuman Kisra. 3-nya enggak. Heraklius sempat masuk Islam, tapi batal karena takut kedudukannya hilang. Heraklius kafir. Yang pertama dulu Kisra. Kisra merobek dan membunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah luluh lantakkan Persia. Detik ini tidak ada lagi Persia. Heraklius mengatakan, sesungguhnya kalau dia benar, dia akan segera menginjakkan kakinya di tempatku ini. Allah kabulkan. Konstantinopel takluk. Yang tersisa hanya Romawi Timur, Romawi Barat, Romawi Timur telah takluk. Tinggal di Roma dan kita akan menaklukkannya insya Allah kalau kita bersiap dengan baik. Ya, tak akan mengambil alih Romawi Barat itu. Kemudian Muqawqis, Mesir, itu sampai memberi hadiah berupa budak wanita yang paling cantik namanya Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya jadi budaknya Nabi SAW dan punya anak namanya Ibrahim. Yang terakhir adalah Najasyi. Najasyi beriman, masuk Islam. Ketika Najasyi meninggal, Nabi SAW menyolatkan Najasyi solat gaib. Jadi yang punya kedudukan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang punya kedudukan, insya Allah yang di belakangnya ikut. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Afwaja itu maksudnya berbondong-bondong, satu kabilah. Pembesar kabilahnya masuk Islam, satu kabilah masuk Islam. Alessandro Vivo Aldini misalnya punya kabilah Muara II. Satu Muara II masuk Islam gara-gara Vivo masuk Islam. Seprian punya kabilah namanya kabilah Sungai Medang. Seprian masuk Islam, satu Sungai Medang masuk Islam. Soiban punya kabilah Talang Ubi. Maka semua Talang Ubi masuk. Ditambah lagi Talang Singkong, tambah lagi Talang. Ya. Tora punya kabilah apa tuh? Kabilah Kayu Agung, satu Kayu Agung masuk Islam, begitu. Kabilah Tugu Mulyo masuk Islam. Kabilah Batu Raja, Imam Bonjol, satu Imam Bonjol masuk Islam. Gitu. Kabilah mana Pak? Sukajadi. Mana? Prabu Jaya, satu Prabu Jaya masuk Islam. Begitu. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Karena apa? Karena Abu Sufyan pembesar Quraisy. Kalau sampai Abu Sufyan masuk Islam, maka orang-orang Quraisy masuk Islam. Ya.
Demikian juga Nabi SAW mendakwakan kepada yang lain dari pembesar-pembesar kabilah. Ya. Sa'ad ibn Mu'az, Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah, yaitu semua pembesar-pembesar yang ada di kota Madinah. Yang ke 8, al-hirsu ala da'wati sigar, hendaklah bersemangat mendakwahi anak-anak kecil. Hendaklah bersemangat mendakwahi anak-anak kecil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sumatera Barat itu termasuk area yang sangat sulit masuk dakwah Ahlus Sunnah ini. Karena mereka orang-orang sana berpegang teguh dengan adat. Apa istilahnya? Adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Kalau bertentangan dengan adat mereka sulit. Tapi ternyata sekarang Masya Allah sumber ya, kajian sunnahnya semarak. Ketika ditanya gimana bisa masuk, masuknya dari pendidikan. Tadi yang Anda ceritakan. Anaknya belajar sama Ustadz Rizky Juni. Rizky Juni ngajarkan. Apa kata Rizky? Idza sa'alta fas'alillah. Terus anaknya nilainya D. Ibunya bilang, ngapa nih D belum hafal? Mana yang dakwah sini? Coba baca. Tak baca lebih. Akhirnya ibunya yang baca. Idza sa'alta fas'al. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Lama-lama ibunya hafal. Sambil masak, ibunya ngomong, idza sa'alta fas'alillah. Bapaknya datang, ngomong apa Mi? Idza sa'alta fas'alillah. Bapaknya juga. Bapaknya lagi berkebun, idza sa'alta fas'alillah. Terus ketemu, anaknya ngomong, Mi, Umi jilbabnya kecil ni, malu aku, yang lain jilbabnya lebar. Uminya jadi jilbab lebar. Bapaknya datang sambil ngodut, Bi, janganlah ngodut, yang lain kata yang ngodut. Ya, akhirnya tak jadi merokok. Dari mana? Mendakwahi anak kecil. Jadi jangan dikira antum jadi guru TK ini, saat jadi guru TK. Guru TK ini paling besar pahalanya kalau antum tahu. Kenapa? Paling mudah dilupakan, paling besar manfaatnya. Guru TK. Yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu itu guru TK. Kalau dia benar meletakkan dasar-dasar ilmu, berkembang, tumbuh dia jadi anak yang benar. Tapi jasanya paling mudah dilupakan. Berbeda dengan guru S1, diingat terus, profesor itu, doktor itu, kita ingat terus. Padahal guru TK kita, itu yang mengajarkan kita yang pertama. Ngajar nulis, ngajar berhitung, ngajar ngomong, melatih keberanian, berani tampil. Kayaknya anak sampai sekarang masih mengingat guru-guru TK anak. Ya. Ada Ibu Nar, namanya Nar. Ya, rahimahallahu taala. Ada Ibu siapa lagi ya? Ada beberapa. Yang paling ingat anak Ibu Nar itu. Rahimahullahu taala, udah wafat. Coba ingat. Anda mengingatnya aja sudah lupa, bayangkan tentu. Saking mudah sekali dilupakan. Kalau kuliah kan antum merasa bangga kalau mengingatkan profesor, doktor, ingat antum. Ana nih murid Ustaz Syafiq, gitu. Ya. Coba guru SD ngajar kelas 1 SD, ingat antum? Lupa. Siapa ya guru SD aneh? Lupa. Maka jangan pernah merendahkan pendidikan dasar. Ngajar TPA, ngajar TK, ngajar anak-anak. Anak-anak itulah yang akan membela antum di hadapan orang tuanya. Bukankah anak itu lebih percaya dengan gurunya daripada dengan bapaknya? Dan itu terbukti Anda sendiri. Anda disalahkan oleh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak dapat dari gurunya begitu. Lama Anda berdebat dengan Abbas. Bas yang benar ini Bas. Enggak Bi, kata ustazah yang begini. Cak manolang nak. Bas tahu tak? Guru kau tuh beda teng pengajian Nabi. Pokoknya Nabi salah. Jadi bukan. Nah, ini yang benar. Iya.
Bisa jadi gurumu yang salah atau bisa jadi kau yang salah paham termasuk yang apa yang dimaksud oleh gurumu. Dia rela ngotot melawan abinya untuk sesuatu yang disampaikan oleh gurunya. Bayangkan nanti. Itu fitrah sudah. Ya, itu fitrah sudah. Enggak bi, yang benar tuh kata ustaz. Nah gitu. Fitrah itu. Ya. Taib, yang keberapa lagi Pak? Yang ke-9, mura'atul uluhiyah fi ingkaril munkar. Mura'atul al-aulawiyah. Al-aulawiyah fi ingkaril munkar. Bada'a bil munkaril asyad fasyadid. Hendaklah kita memperhatikan yang paling urgen, paling prioritas dalam mengingkari kemungkaran. Baru setelah itu yang buruk. Jadi kita ingkari yang paling urgen dulu. Kita dihadapkan antara ya bid'ah yasinan dengan yakin dengan perdukunan. Mana yang lebih duluan, bid'ah atau perdukunan? Perdukunan. Bukan bid'ah boleh, bukan. Tapi yang mana paling prioritas? Perdukunan. Ini masalah tauhid. Masalah kesyirikan ini. Ini dulu yang dijelaskan, baru yang ini. Kita nembak yang ini, dia sudah nolak, ini nggak dapat. Bahasanya orang sini kecul. Antum menolak orang yang merokok, maksiat merokok Ustaz. Antum mulai dakwah dengan rokok, tapi antum meninggalkan kesyirikan. Lebih baik dia merokok daripada dia syirik. Paham enggak? Dakwah dulu kesyirikannya. Enggak apa-apa dia ngaji merokok. Kita nuntut kesempurnaan pengajian, orang datang semua kayak antum semua, belum tentu. Anda pernah ngisi pengajian, yang diedarkan bukan air putih, asbak rokok. Mana ceramah sesak napas. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka butuh tauhid. Nanti kita ngingkari ini. Sentil dikit apa? Aduh Pak, agak sesak napas nih. Apa? Banyak asap. Nah, boleh. Gitu. Oh iya. Mati. Sudah. Aman. Aman Ustaz, aman. Duduk kipas. Tapi kalau kita mulai mengingkari ini dulu, tidak dapat dia masalah kesyirikan. Ingkari dulu yang paling penting, baru yang setelahnya. Paham? Yang ke-10. Tahliyatur ruduti bi ilmi wal barahin duna as-sibabi wasyata'im. Hendaklah kita menghiasi bantahan kita terhadap satu perkara dengan ilmu. Menghiasi bantahan kita terhadap satu kekeliruan dengan ilmu dan penjelasan dan bukti-bukti, bukan dengan mencela dan kalimat-kalimat yang buruk lainnya. Jadi kita lebih baik menjelaskan dengan ilmiah seperti yang dilakukan oleh Ustadz Firanda Andirja. Beliau membantah dengan ilmiah. Tidak membawa masalah pribadi. Ustadz itu suka tidur, ustadz itu nguap, ustadz itu cacat. Itu enggak ilmiah. Itu enggak ilmiah. Ustadz itu cuman tamatan teknik, itu enggak ilmiah itu. Bantah dengan ilmiah. Jangan kena personalnya. Wajarlah ustadz itu, bini dua, tak terus dengan bini, itu tak boleh itu. Itu masalah pribadi orang. Memang kalau istri dua nggak bisa ngurus, memang antum istri satu bisa ngurus. Belum tentu loh. Ada orang mengatakan, oh repot nian, anak 5, anak 6, anak 10, anak 12, wajar be, tak terurus. Emang anak satu bisa terurus? Belum tentu. Ada orang anak satu-satunya tidak terurus juga. Akhirnya narkoba mati juga, OD. Cuma satu anaknya. Ada yang jadi motivasi itu, ada ibu-ibu punya anak, kalau nggak salah 10 apa? 10-10-nya hafiz Quran. Yang satu, Iqra pun tidak tamat. 10 hafiz Quran. Ada istri satu, pening kepala, pecah otak. Tahu pecah otak? Ya?
Pusing dia. Ada istri 4, haji bareng berempat. Ini baru-baru ini ada jamaah bilang, Ustaz, pengen umroh. Iya, laju. Cak mana? Itu, tapi bawa 2 bini. Cak mana Ustaz? Boleh. 2 bini apa 2 anaknya bini? 2 bini Ustaz. Masya Allah. Istri muda, istri tua. Nak diajak galau. Karena kalau ditinggal, bini tua ngamuk. Ditinggal yang tua, ditinggal yang muda, bini muda ngamuk. Jadi nak dibawa galau. Biar aman, nak pengen umroh iktikaf Ramadan. Apa? Biar tak banyak belanja. Gitu. Boleh. Kita haji dengan satu istri, selama haji beribut. Makanya orang dalam haji itu diingatkan oleh Allah, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau sudah kalian itu berhaji, maka jangan apa? Rafas, ngomong yang jorok, ngomong tentang hubungan badan, jima, itu tinggalkan. Yang kedua, jangan fusuk, jangan melakukan dosa dan maksiat. Nomor 3, jangan berdebat. Kenapa Allah ingatkan? Karena 3 hal ini paling banyak terjadi kalau orang sudah haji. Di tanah suci ribut laki bini, berdebat. Mano, ini duit itu mana? Udah tahu, kamu tuh lah ribut. Power bank. Di kakak tuh lah, tidak di kau. Kakak tuh lah kau ribut. Gawi power bank, gawi HP, gawi pulsa, gawi duit, gawi makan, ribut. Itu bini 1. Apakah orang istri 4 ribut? Belum tentu. Ada istri 4 nyaman. Hajinya bukan reguler, hajinya furoda. 4. 1 maktab. Istri pertama Ustaz, istri kedua, 3, ini istri keempat. Rukun Pak ya? Alhamdulillah depan Ustaz. Depan Ustaz ribut, rukun. Belakang Ustaz ya sama Ustaz. Gitu. Jadi jangan kita menyinggung masalah pribadi. Fokus saja pada masalah ilmiah. Ustadz itu ngomongnya ngeces. Itu enggak ilmiah. Ilmiah enggak itu? Sudahlah, enggak usah diikuti Ustadz itu. Kenapa? Kalau dia ngomong ngeces. Ilmiah enggak itu? Enggak ilmiah. Yang berikutnya, nomor 11. Adamu tasrihi bi asna'il mardud alaihi. Tidak menyebutkan nama tokoh yang kita bantah. Ini hikmah. Cukup menjelaskan sifat-sifat yang ada pada penyimpangannya saja. Ini kalau kita dakwah umum, bukan di majelis khusus. Nah, majelis seperti ini nggak boleh menyebut nama. Ya. Majelis khusus di kelas boleh, majelis umum nggak boleh. Kenapa? Karena orang nanti tidak akan menerima dakwah kita. Apalagi orang yang terkenal pengaruhnya di satu negeri. Karena dikenal kuat hafalannya, karena dikenal bagus penyampaiannya. Tapi dia keliru, akidahnya salah. Terus kita sebut namanya, dia lebih terkenal daripada kita. Mana mau orang terima? Maka cukup menyebutkan sifat-sifat kekeliruannya saja. Bukan personal. Lagi-lagi ya, bukan personal. Tapi sebutkan sifat-sifat penyimpangannya saja, baik orangnya ataupun kelompoknya. Ya. Ada kelompok yang memerintahkan jamaahnya untuk berdakwah. Pertama kali gabung kelompok tersebut wajib berdakwah. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 7 hari. Padahal dia baru saja ingin belajar, tapi sudah disuruh dakwah. Maka kelompok seperti ini keliru, salah. Kalau ada orang ingin belajar, maka disuruh belajar, bukan disuruh berdakwah. Tidak perlu kita sebutkan nama kelompoknya. Maka orang belajar disuruh belajar, bukan disuruh berdakwah. Karena kita sudah ambil syarat orang yang berdakwah harus punya ilmu. Paham? Tanpa disebutkan, antum tahu? Tahu. Begitu ya. Ada lagi. Yang ke-12.
Idza ma du'iya da'iyatun atau idza ma du'iya da'iyatun salafiyun liilqa'i kalimatin aw darsin fi maqarril mukhalifin wa kana hadha mimma laysa fihi lin-nasi fitnah wa yuhaqqiqu maslahatan syar'iyyatan fa alaihi an la yamtani minal istijabati li hadhihi dakwah. Kalau seandainya ada seorang dai ahlus sunnah diundang oleh kelompok yang bertentangan, misalnya anak bertentangan, misalnya Khalid ini punya kelompok apa, Lid? Kelompok apa antum? Misalnya kelompok apa? Khalidiyah, ya. Khalidiyah, ya. Sekte Khalidiyah, masya Allah, ya. Sekte Khalidiyah ini terkenal dengan apa? Ya, sekte ini beribadah dengan menggunakan kartu misalnya. Ya, beribadah dengan menggunakan kartu. Dalam berdakwah dia menggunakan kartu, ya. Malam-malam ujian itu untuk belajarnya menggunakan kartu misalnya gitu ya. Itu namanya sekte Khalidiyah. Ada penyimpangan di sana. Baik dalam masalah akidah, kemudian ibadah dan muamalah, ada penyimpangan di sana. Tapi Khalid mengundang saya untuk memberi nasihat kepada murid-muridnya. Dalam acara apa? Acara nasihat biasa. Ada pelanggaran? Tidak ada. Bertempatnya di ruangan asrama, ya. Asrama santri tadribud duat misalnya begitu. Ada acara? Enggak ada, khusus ceramah saja. Nasihat untuk para santri. Maka kita hendaklah pakai kesempatan ini, terima undangan ini untuk menjelaskan kebenaran. Kecuali kalau kita diundang ada penyelisihan syariatnya. Misalnya ada tahlilannya, ada ininya, ada itunya, itu tidak boleh datang. Tapi kalau dalam acara yang kita bisa untuk menjelaskan kebenaran, pakai kesempatan itu untuk menjelaskan kebenaran. Maka kita harus perhatikan dulu. Kalau kita diundang untuk menyampaikan ucapan, ceramah, pelajaran di tempat orang yang menyelisihi ahlus sunnah dan tidak ada fitnah di antara manusia dan dapat kita pastikan ada maslahat syar'inya, maka hendaklah kita tidak menolak menjawab undangan tersebut dan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kebenaran dengan hikmah, mau'izah dan dengan cara al-mujadilah billati hiya ahsan. Baik. Kemudian dijelaskan di sini ada dobitnya. Lianna hadzal amr min at-ta'awun asy-syar'i wa ta'awun ma'al mukhalifin yakunu syar'iyyan bidawatin minha. Tolong menolong yang syar'i itu ada dua kaedahnya. Yang pertama, an yakuna ta'awun fi dairatil haq. Tolong menolong itu dalam kebenaran. Yang kedua, mura'atul maslahatil wal mafsadah. Kita harus memperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Yang ketiga, alla yattakhidz al mukhalifuna hadhil mu'awana dzari'atan. Jangan sampai tolong menolong ini menjadi tameng bagi musuh untuk memutarbalikan fakta. Yang keempat, mura'atu dawabitul hajar al mutaqaddim zikruha. Hendaklah kita memperhatikan kaidah hajar. Kalau orang itu sudah dihajar ya jangan diterima undangannya. Nah, itu 4 dawabit yang harus diperhatikan. Yang ke-13, fi'lul adati ahlil balad. Hendaklah kita menggunakan adat istiadat warga setempat untuk melembutkan hati mereka dalam menerima dakwah. Apa saja adat istiadat yang boleh kita pakai? Yang pertama, menggunakan pakaian khas ciri negeri tersebut. Misalnya di negeri kita orang aneh kalau kita pakai jubah misalnya. Kan sekarang kan pakai jubah sudah biasa ya. Dulu-dulu tuh aneh. Maka hendaklah kita menggunakan pakaian yang dikenal. Pakai baju koko misalnya. Ya, pakai sarung, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya. Dulu kita ingin nampak kita ini orang yang paling benar dengan apa? Pakai jubah. Gitu. Enggak. Kalau masalah dakwah kita lihat mana yang lebih diterima. Ya. Kalau seandainya seorang tokoh agama itu harus menggunakan misalnya selendang sorban, pakai selendang sorban. Kalau memang itu membantu kita dalam berdakwah. Yang kedua,
raful izari awis saub awis sarawil ila ma fawqal ka'baini. Hendaklah kita mengangkat celana itu cukup di atas mata kaki saja. Kalau sekiranya kalau kita pakai celana sampai setengah betis, jadi fitnah di masyarakat tentunya ya. Kalau di masyarakat orang sholat setengah betis, dibilang sholat celana pendek, ini ditinggalkan. Karena memang setengah betis sunnah. Tapi kalau kita turunkan lagi, itu ada maslahatnya, kita ambil. Tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Yang ketiga, lubsul mar'ah ghairul launil aswad. Hendaklah wanita itu menggunakan pakaian selain warna hitam kadang-kadang. Jadi variasi. Memang yang paling disukai adalah warna hitam, warna gelap. Tapi agar masyarakat tidak monoton melihat itu, ini ninja begitu kan. Maka boleh pakai warna yang lain, warna hijau tua, warna merah tua, jangan merah muda ya. Kalau merah muda menyala abangku. Ya. Pakai pakaian yang berwarna yang lain. Terus apa lagi? Jawazu salatil imam fil mihrabi al-ma'ruf al-an. Bolehnya seseorang salat di dalam mihrab. Yang sekarang kan kalau orang salat kan ada mihrabnya seperti ini kan. Ini memang bukan sunnah. Sunnah itu begini saja. Tapi boleh. Pembahasannya panjang lebar ada di sini. Dan buku ini ada di perpus ya. Buku ini ada di perpus, boleh dibaca. Yang kelima, al-jahru bil basmalah. Mengeraskan bacaan basmalah. Memang yang sunnah tidak mengeraskannya. Tapi boleh kita mengeraskannya. Terutama di masyarakat yang tabu kalau tidak menjaharkan basmalah. Contoh, orang tua ana dulu, Hasan masih ingat. Salat Jumat, imamnya tidak menjaharkan basmalah. Kalau enggak salah, bapak ana salat ulang di rumah. Kenapa? Enggak sah. Enggak baca bismillah, enggak baca al-fatihah, berarti tidak sah. Gitu. Dulu banget, mana masih SD, kelas 1 atau kelas 2. Ini boleh kita menjaharkan basmalah di tempat yang memang butuh. Kalau di kita sendiri ya ngapain? Yang keenam, sholatut tarawih arba'an. Sholat tarawih 4-4-3, boleh. Padahal yang sunnah 2. Terus berapa? Maksimal, gak ada maksimalnya. Walaupun Nabi SAW selalu 11. Tapi boleh kita 4-4-3. Ini kan ada saudara-saudara kita dari MD itu 4-4-3 biasanya. Boleh kita. Yang berikutnya mengangkat tangan dan mengaminkan kunut. Kalau kita jadi makmum di tempat yang memang kalau kita melakukan itu mungkin kita akan diterima gitu. Tapi kalau tempat yang sudah kita tahu ya nggak ada masalah ya nggak usah. Orang udah paham Al-Madinah, oh tidak kunut, ya sudah, nggak perlu kita ngangkat tangan. Oh, Ashabul Jannah, ya sudah, tidak usah kunut. Tapi kalau di tempat yang baru, yang semua orang ngangkat tangan, kita nggak ngangkat tangan juga dong. Karena kalau kita nggak ngangkat tangan, Islam bukan dia nih. Ah, itu. Berikutnya, jawazu tarki sunnah sholat fin ni'al. Bolehnya kita meninggalkan sunnah sholat pakai sendal. Sholat pakai sendal itu sunnah. Tapi boleh kita tinggalkan. Coba kalau sekarang antum pakai sendal di sini, kena ketok sama marbot. Apalagi habis hujan. Boleh. Ya. Yang terakhir 14, as-sabru wa adamu isti'jalin nata'ij. Sabar dan tidak tergesa-gesa menuai hasilnya. Antum tahu enggak? Ini Ustadz Abdul Rahman Zahir yang bilang. Sekarang di Jepang itu alhamdulillah jumlah kaum muslimin mulai meningkat. Kemudian markas-markas Islam mulai tumbuh. Ini kata Ustadz Abdul Rahman Zahir.
Ini semua buah dakwahnya Ustadz Yazid dahulu. 20 tahun yang lalu atau 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, buahnya baru sekarang yang mungkin beliau tidak merasakannya. Begitu juga kita sekarang. Ana sering bilang di Palembang, sekarang di Palembang kajian sunnah tersebar. Ini merupakan buah perjuangan dahulu ustadz-ustadz kita yang dulu. Adanya pondok Zadul Ma'ad masalahnya, itu buah perjuangan ketika kita diusir dari Masjid Al-Abrar. Dulu ada masjid tempat kita kajian, namanya Masjid Al-Abrar. Kemudian orang hasad, dengki, akhirnya dilaporkan polisi. Polisinya juga tidak cross check, langsung membubarkan. Akhirnya diusir. Akhirnya sebagian ikhwan sama ustadz mengatakan, Ustadz kita nggak bisa diusir terus begini. Kita harus bikin markas, cari tanah. Dulu tanah yang murah di Talang Jambe. Belilah di sana, ikhwan-ikhwan semangat, kita beli. Dulu tanah di sana murah, 5 juta satu kapling. Ikhwan beli semua. Akhirnya ustadz bikin masjid Sulaiman Al-Quraida. Akhirnya orang sholat di sana. Enggak ada orang dulu di sana, perumahan pun belum ada. Anak ke sana jauh sekali, enggak ada lampu. Tempat-tempat jin buang anak. Sekarang tanah yang dulunya 5 juta, 100 juta pun orang enggak mau lepas. Terakhir 120 apa nggak salah. Zadul Ma'ad ada karena kita diusir dulu. Jadi jangan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan dakwah kita tidak diterima. Enggak, sabar, terus berdakwah. Andai kita belum mendapatkan hasilnya, mungkin anak cucu kita yang akan mendapatkan buahnya. Ini yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum. Semoga ini menjadi bekal antum untuk dapat berdakwah ketika antum pulang di liburan kali ini. Dan ana berpesan kepada antum, tolong antum berdakwah. Karena ketika antum berdakwah, sekaligus melindungi diri antum dari kelalaian. Kalau antum tidak berdakwah, antum pasti lalai. Berdakwahlah. Yang bisa ngajar al-muyassar, ajarkan muyassar. Yang bisa ngajar tajwid, ajarkan tajwid. Semua berusaha sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Jangan biarkan habis libur dengan tanpa makna dan tanpa faedah apa-apa. Habiskan waktu liburan antum untuk hal yang bermanfaat. Salah satu hal yang paling bermanfaat adalah berdakwah. Antum tetap di masjid antara maghrib sampai isya atau antara asar sampai maghrib, itu jauh lebih bermanfaat. Antum bisa bantu orang tua dari pagi sampai siang. Sore-sore antum ngajar anak-anak ngaji TPA, ya, itu jauh lebih bermanfaat daripada antum menghabiskan waktu hanya dengan main HP, ya, nonton YouTube, nonton apalagi main game. Lebih baik antum berada di masjid, antum gabung dengan ustadz yang ada di sana, antum tawarkan bantuan, ustadz perlu anak menyodorkan diri bantuan untuk membantu ustadz ngajar TPA, ngajar ngaji, ngajar apa, pasti ustadznya akan senang bahagia. Dan antum tidak perlu meminta upah, karena upah antum sudah ada di sisi Allah. Andai antum tidak dikasih apa-apa, antum bersyukur. Karena Allah telah memberikan ganjaran yang jauh lebih besar daripada harta dunia. Ini yang dapat Anda sampaikan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.